Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghaffur, yang telah menciptakan langit dan bumi, perempuan dan laki-laki, siang dan malam, serta aku dan kamu. Meningkat salam tidak menemukan yang kita hadiahkan kepada seorang tokoh revolusioner, direktur tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bergelar Habibullah. Tak lain, tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, dari zaman yang masih adanya Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang cantik-cantik rupawan. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 7 Padang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pengajar SMA Negeri 7 Padang, serta kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Hadirin wa hadirah rahimakumullah. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak kebagian terkenal, namun kami akan menyampaikan kolaborasi antara MSI dan Puisi. Yang judulnya apa, teman-teman? Jangan semena-mena. Hadirah rahimakumullah. Sesuai judulnya itu memang sesingkat itu, namun ternyata dosa melakukannya tidak sesimpel itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras kita untuk melakukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati bighairi muktasam faqad ihtamadu buhtanan wa itsman mubina. Terjemah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Lalu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya, setiap manusia adalah saudara bagi muslim lainnya. Kita tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyakitinya, atau tidak boleh menelantarkannya. Cukuplah keburukan bagi seseorang yang menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wa hadirah rahimakumullah. Semena-mena adalah berbuat semaunya tanpa berpikir baik buruknya, padahal itu dapat merugikan dan menyakiti orang lain. Islam melarang yang namanya penzaliman, penganiayaan, atau
segala perbuatan yang berhubungan dengan perilaku semena-mena, baik itu bagi sesama muslim maupun non-muslim, baik kepada yang dikenal maupun tak kenal, baik kepada yang berakal maupun tak berakal. Mentang-mentang dan biasa, semena-mena pada yang muda, mentang-mentang paling kaya, semena-mena untuk menyuruh, mentang-mentang paling dewasa, semena-mena mentang-mentang paling kuat, semena-mena untuk menindas. Na'udzubillah. Jamaah, jamaah. Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Fadail mencantumkan dan mengatakan bahwa perilaku semena-mena termasuk ke dalam dosa besar. Tapi kenapa masih banyak yang melakukannya? Mereka tak takut apa? Apa sih salah satu penyebabnya? Nah, dalam permasalahan ini, salah satu penyebabnya adalah kamarul iman atau kosongnya iman di dalam hati. Padahal dengan iman tadilah seseorang dapat takut kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, hadirin wal hadirah rahimahullah, kita sebagai orang yang beriman hendaklah menjauhi perilaku semena-mena, karena dampak dari perilaku semena-mena adalah kelemahan, timbaan, resah, risau, rebut, ujung-ujungnya ribut. Hadirin wal hadirah rahimahullah, Ghazali pernah berkata, janganlah menjadi seseorang yang merasa pintar, namun pintar lalu yang merasa. Merasa yang seperti apa? Merasa, coba bayangkan hadirin beserta keluarga yang menjadi korbannya. Ada yang mau tidak? Tentu tidak kan? Siapa juga yang mau terbang? Nah, mudah-mudahan kita dapat terhindar dari perilaku tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pergi ke pasar membeli teri. Setelah sampai langsung dimakan. Sekianlah ceramah singkat kami. Apa yang telah kami sampaikan harapnya diterapkan. 1, 2 burung kemari dan cepat pulang karena nanti. Sekianlah ceramah singkat kami. Kami tutup dengan sebuah puisi. Kan aku cerdaskan bangsa untuk Indonesia tercinta. Namun semua bisa kita lakukan jika bersama-sama. Karena uang sudah dilipat di bawah meja, hingga meja pun tak bisa melihatnya. Sudah letih menggarap sawah, hasil tak ada. Pajak pun hanya melihat perut pejabat yang seperti monyet. Aku terbiasa disebut monyet, panjang tangan dan sebelah indah lainnya. Nyawa menjadi pertarungan demi sesuap nasi untuk menyenangkan perut pejabat gendut-gendut. Dalam perutnya ada emas rakyat, ada beras petani, ada pajak pedagang kecil. Lihat kami sengsara rasakan kebahagiaan besar untuk kami dapat memperjuangkan hak-hak para petani, hak kaum buruh, hak para anak generasi bangsa. Untuk para koruptor akanku, ya kan? Walau aku disebut monyet, maling atau apa itu, anak-anakku butuh sesuap nasi, butuh lembaran bergambar sebagai untuk pendidikannya. Walau hanya sebatas ayam tetangga pun, aku bisa dihukum mati. Hukum mati untuk mereka yang telah menyembunyikan uang rakyat. Mari kita foto, lalu tinggal dicampur dan terus seperti itu. Namun pupuk kain naik harganya.
Adakah para pejabat memikirkan nasib kami para petani? Di sini kami terseok-seok di antara tanaman padi. Di sana mereka lucu dengan terpaksa. Maafkan aku, anak-anakku. Sebenarnya tak ingin mencukupkan perutmu, pendidikanmu dengan uang haram itu. Namun apa daya, sudah sulit mendapatkan. Harga kian naik, dan hidupku bila sulit untukku. Meski nanti aku ketahuan dan dibunuh oleh mereka yang mencuri uang rakyat. Saya Azhara Masya. saya Rika Fadila Putri. Dan saya Zahra Raudatul Hawa. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi